Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sebelumnya pernah nggak sih kalian ngerasa tiba-tiba setuju sama pendapat orang lain, padahal awalnya kalian tuh nggak setuju gitu? Atau mungkin pernah ikut-ikutan sama sesuatu hal yang menarik, cuma karena itu lagi di tengah keramaian? Tanpa kita sadari, ternyata perilaku kita itu seringkali dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita. Hal-hal seperti ini ternyata dibahas di dalam bidang ilmu yang menarik, yaitu psikologi sosial. Di video ini kita bakal bahas tentang apa itu psikologi sosial, terus kenapa penting buat kehidupan sehari-hari, dan sedikit tentang bagaimana ilmu ini berkembang sampai jadi sekarang. Secara sederhana, psikologi sosial itu adalah cabang dari psikologi yang mempelajari tentang bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak. Nah, tanpa lama-lama kita mulai aja ya pembahasannya. Seperti Alford, psikologi sosial itu fokus bagaimana individu bereaksi terhadap lingkungan sosialnya. Artinya, kita sebagai manusia itu nggak bisa hidup sendiri, dan kita pasti membutuhkan orang lain. Cara kita berpikir, bersikap, bahkan mengambil keputusan sering dipengaruhi oleh orang sekitar kita. Contohnya, kita jadi ikut tren karena orang-orang sekitar kita seperti teman-teman kita juga ikut membuat tren tersebut. Yang kedua, kita merasa malu saat melakukan kesalahan di depan umum. Terus kita lebih semangat belajar mungkin karena ada teman. Jadi, psikologi sosial itu penting banget karena membantu kita memahami hubungan antar manusia dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam psikologi sosial, ada beberapa hal penting yang dipelajari yang membantu kita memahami perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah persepsi sosial, yaitu bagaimana kita melihat dan menilai orang lain, misalnya dari penampilan, sikap, atau cara mereka berbicara. Kedua, sikap dan perubahan sikap. Ini berkaitan dengan bagaimana seseorang memiliki pendapat atau perasaan terhadap sesuatu, dan bagaimana hal itu bisa berubah seiring waktu, pengalaman, atau pengaruh dari orang lain. Yang ketiga, pengaruh sosial, seperti konformitas dan tekanan kelompok, di mana seseorang bisa mengikuti pendapat atau perilaku orang lain agar diterima dalam suatu kelompok. Dan yang terakhir, interaksi sosial, yaitu hubungan yang terjadi antar individu maupun kelompok, baik itu kerjasama, persaingan, maupun konflik. Dari semua hal ini, kita bisa memahami bahwa perilaku manusia tidak hanya dipengaruhi oleh diri sendiri, tetapi juga oleh lingkungan sosial di sekitarnya. Sehingga manusia bisa bekerja sama, mengalami konflik, dan saling mempengaruhi satu sama lain. Kalau kita menelusuri sejarahnya, psikologi sosial mulai berkembang pada akhir abad ke-19. Pada masa ini, para ilmuwan mulai tertarik memahami bagaimana kehadiran orang lain dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Salah satu eksperimen awal dilakukan oleh Norman Triplett pada tahun 1898. Ia menemukan bahwa seseorang dapat bekerja lebih cepat ketika ada orang lain di sekitarnya dibandingkan saat bekerja sendirian. Temuan ini menjadi dasar dari konsep social facilitation, yaitu meningkatnya kinerja individu karena kehadiran orang lain. Kemudian pada tahun 1908 muncul dua tokoh penting dalam perkembangan awal psikologi sosial, yaitu William McDougall dan Edward Ross. Keduanya menulis buku pertama tentang psikologi sosial. Meskipun dengan pendekatan yang berbeda, McDougall menekankan peran naluri dalam perilaku manusia, sedangkan Ross lebih fokus pada pengaruh lingkungan. Pada masa ini, psikologi sosial masih fokus pada naluri manusia serta pengaruh sosial secara umum, yang kemudian menjadi dasar bagi perkembangan teori-teori yang lebih modern. Psikologi sosial berkembang pesat setelah Perang Dunia Kedua. Kenapa? Karena para ilmuwan ingin memahami kenapa manusia ingin melakukan tindakan ekstrim seperti diskriminasi atau kekerasan. Muncullah penelitian-penelitian terkenal seperti eksperimen konformitas oleh Ars dan eksperimen ketaatan oleh Milgram. Dari sini, psikologi sosial mulai lebih ilmiah dan menggunakan metode
eksperimen. Di era modern, psikologi sosial nggak cuma bahas interaksi langsung, tetapi juga pengaruh media sosial, budaya, dan teknologi. Psikologi sosial itu penting banget dalam kehidupan kita. Dengan kita memahami psikologi sosial, kita itu bisa untuk memahami seseorang, meningkatkan komunikasi kita, menghindari konflik, dan juga bisa lebih bijaksana untuk mengambil sebuah keputusan. Apalagi di zaman sekarang, interaksi sosial itu bukan cuma offline, tapi ada juga yang online. Jadi, psikologi sosial itu adalah ilmu yang membantu kita untuk memahami bagaimana manusia mempengaruhi di dalam kehidupan sosial. Dari sejarahnya sampai sekarang, ilmu ini terus berkembang dan menjadi semakin relevan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sejauh ini kalian sudah tahu kan apa itu psikologi sosial? Semoga video ini bisa membantu kalian untuk memahami apa itu psikologi sosial. Terima kasih.